masih bersama kita di Senja Majapahit Channel. Salam pesona Nusantara. Kali ini kita juga berada di lokasi Candi Brau. Di sini kita bersama Jubel lagi Bapak Margono, cerita-cerita tentang bagaimana di tahun cerita zaman dulu di tahun 70-an ke atas 80-an. Bisa untuk sedikit diceritakan masalah kehidupan orang zaman dulu. Ya, jadi dulu masyarakat zaman dulu, masa kehidupannya, jadi kebanyakan dulu itu pertanian. Jadi awal mula kebanyakan kehidupannya bertani. Jadi bertani ini, jadi antara yang punya area persawahan ini kan jauh, dulu melintasi beberapa kampung. Nah, jadi dia itu melintasi beberapa kampung, akhirnya sampailah ke persawahannya. Di situ menyangkul atau berbagai macam aktivitas di area persawahan. Akhirnya dia tuh lelah inilah. Dan akhirnya terpulang ini sebelum dari rumah, tapi di desa lain. Di situ akhirnya disinggahkan seseorang atau tiap kampung di wilayah situ. Jadi di situ diberi atau disuruh bermandi dulu atau singgah minum dulu. Di situ disidangkan ala kadarnya. Itu biasanya seperti itu. Dan dulu akhirnya di situ disuruh lelah, akhirnya dia tuh pulang. Nah, disitulah saya simpulkan orang-orang dulu kenapa kok dibuatkan kamar mandi tidak di dalam rumah atau di luar rumah atau di depan rumah. Nah, kesimpulan seperti itu. Nah, kesimpulannya di depan rumah untuk menjamu teman-temannya yang petani yang di luar area kampung itu bisa menyinggah untuk disuruh singgah dulu untuk memandikan. Jadi istilahnya menjamu ya. Menjamu tamu beristirahat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Terus akhirnya dia itu kan termasuk memudahkan orang itu lelah, bisa untuk singgah, istirahat di tempat itu. Nah, itulah. Jadi orang-orang dulu itu antusias. Jadi dikatakan sekarang itu relawan itu tidak merasa ya. Jadi akhirnya orang itu berarti zaman dulu itu banyak yang seperti berpikirnya itu sangat suka memberi. Nah, jadi kayak seperti tahun ini ya, itu ada yang namanya COVID, yaitu ya untuk cuci tangan sebelum gitu ya. Padahal dulu itu sudah ada, makanya ada sumur yang di depan. Saya itu, ini anak ini. Jadi sejak zaman dulu itu sudah ada yang seperti itu, ya seperti contoh yang tahun ini ini. Padahal dulu sudah menganjurkan dari sawah atau dari mana sudah menyucikan diri untuk kebersihan dari arah istilah apapun yang menempel di badan kita itu harus bersih sebelum masuk rumah. Nah, itu. Jadi mengapa ini tujuan? Jadi mengapa tujuan orang-orang zaman dulu itu membuat sumur atau di depan itu? Ya, itu tujuannya untuk salah satu orang-orang yang mau singgah lah, istirahat di rumah teman kita. Jadi biar orang itu tidak kelelahan, dia pulangnya kan jauh. Nah, ini. Jadi itulah. Jadi dulu rumah-rumah dulu itu bukan seperti rumah sekarang. Terus gini. Kan zaman dulu kemungkinan ada kok terasnya ndak terlalu tinggi ya. Itu
Apa itu yang dimaksud seperti itu Pak Margono, bisa di... Jadi ini, kenapa sih kok teras dengan sekarang itu tidak ditinggikan aja? Bikin dulu rumah itu yang kebanyakan itu dulu itu kebanyakan tidak tinggi, mungkin sekening ya dulu itu. Jadi dulu ini alasannya biar tahu. Jadi dulu kenapa kok tidak tinggi, ini alasannya supaya kita itu menghormati atau kita berkunjung ke rumah sekerabat atau teman itu tidak terasa kita sudah menghormati ya. Itu alasan seperti itu. Jadi itulah. Jadi ada tindak tanduk tindak tanduk yang kita kunjungi. Nah, itu akan tetapi orang itu tidak terasa dikenakan seperti itu. Sudah menghormati, betul, menghormati itu iya. Dengan tata cara berbentuk bangunan rumah merunduk, sudah merunduk. Iya, itulah sekali. Itu. Jadi itulah. Jadi ini untuk selanjutnya biar anak-anak muda. Itu harapan Pak Margono ke depan itu apa? Apa? Jadi anak-anak muda zaman sekarang atau dulu aja sudah sampai gitunya orang tua untuk membangun itu aja ada makna dan tujuan. Kalau sekarang memang kita itu harus anak-anak saya harus kita mencontoh, kasih contoh anak-anak kita sendiri, mungkin kedepannya itu haruslah bergegas kita semuanya, bukan itu aja tapi semuanya anak-anak itu harus mencontoh seperti bapak-bapak atau kakek-kakek nenek pada zaman dulu itu. Sangat antusias menjunjung kehormatan orang lain untuk suka memberi. Itu aja. Terima kasih. Oke, ini tim kita yang baru datang, Mas Anton. Halo. Dan Mas Teguh, teman saya di komunitas Burung Dara Merpati Pos. Ya. Silakan mau yang ditanyakan. Ada yang mau saya tanyakan pada Pak Margono ya. Ya mohon maaf nanti Pak. Batas-batasnya Candi Brahu ini di mana aja Pak? Monggo. Jadi ini batas-batas Candi Brahu. Iya. Dari kira-kira ya, kira-kira selatan candi ini kira-kira 50 meter. Ke arah batas Candi Brahu ini. Jadi di situ dulu pernah digali, kelihatan batas Candi Brahu. Itu sekarang itu yang sudah kelihatan sekitar kira-kira sekitar 6 atau 5 meter. Itu di situ nyatanya ada dua komponen. Dulu itu sebelum itu ada mungkin yang di bawah. Sekarang ada. Nah, sekarang masih keadaan tata rapi. Mungkin juga dulu itu bisa keliling ke arah timur barat, itu arahnya timur barat. Jadi dulu itu mungkin panjang sekali. Tadi sampai sekarang itu belum dilanjut lagi. Kenapa? Ini sudah banyak yang ditemukan di terowongan. Itulah dampak-dampaknya. Saat itu di TPL ditangguhkan dulu. Jadi penemuan yang lain. Batasnya itu ya. Oke, itu tadi sampai sekarang hanya itu yang diketahui. Itu yang bisa buat batasnya candi ini Pak ya, lokasi candi ini ya. Iya. Itu. Jadi, yang lain mungkin Pak? Kalau yang lain itu sampai sekarang belum nampak. Kalau dulu ada nampak lagi sebelah timur ya. Di timurnya itu dulu kan ada selokan ya. Saluran air gitu ya. Saluran air itu dulu nampak, ya sekarang tidak nampak lagi. Jadi timurnya itu ada. Jadi ini untuk Candi Brahu berarti ada saluran air. Saluran air juga termasuk juga salah tanda bata itu Pak ya. Iya, itu. Itu teman oleh masyarakat awalnya lah ya. Buka. Iya deh. Ini berita waktu ya, sudah waktu lah.
kita sampaikan lah. Nggih. Masih di Senja Majapahit Channel. Salam Pesona Nusantara.